Halo pemirsa Nusantara TV dimanapun Anda berada, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Apa kabar Anda? Senang sekali rasanya kami berdua bisa kembali menyapa Anda. Saya Doni De Kaiser. Dan saya Don Bosco Selamun. Dalam program Doncast, hanya di Nusantara TV. Bang Don, sehat ya? Sehat. Katanya pertanyaanmu berulang-ulang. Harus, karena kalau sehat itu kunci bahagia. Kalau negara sehat, negara bisa bahagia. Apalagi kita lebih happy. Karena kita punya timnas yang happy kalau menurut Sepak saya. bola bagus, semua orang juga akan. Iya, kalau di rumah tangga itu istri bahagia, satu rumah bahagia. Kalau dalam negara sepak bola oke, negara oke ya. Iya, walaupun lagi lapar juga. Makanya dalam Doncast edisi Itulah kali sepak ini bola. kita juga akan membahas sesuatu yang spesial. Narasumber kita ini sudah tidak asing lagi, khususnya bagi Anda pecinta Dan sepak selalu bola. enak didengar. Enak didengar, ya, narasinya Lugas. keren, lugas, ya kan. Dan dia menghabiskan hidupnya lama di negeri kincir angin Belanda, dari seorang ayah berkebangsaan Belanda, tapi kemudian sempat menjadi pelatih timnas futsal Soal Indonesia. sepak bola ini, Don, itu kita bicara soal tanda kutip agama terbesar. Agama terbesar dunia. Saya yakin semua sepakat soal itu. Jadi kita datangkanlah salah satu tokohnya, Justinus Laksana alias Coach Justin. Justin. Hai Coach, apa kabar? Halo, Coach, baik. terima kasih ya sudah datang ke sini. Thank you. Luar biasa. Mendengar beliau bicara selalu enak. Iya. Lugas, dan saya rasa tidak ada A plus A min gitu. A saja, A saja ya. B Oke. saja. Dan kita bicara soal sepak bola ini, Coach. Ya. Dan karena Anda sudah lama di Belanda, lalu kebetulan sekarang kita punya pelatih timnas yang baru itu adalah Patrick Kluivert. Kluivert apa Kluivert Kluivert. bacanya? Kluivert. Kluivert. Ya. Kalau kita lihat, Lo harusnya tahu. Ya. Kluivert. Nama De Kaiser masa nggak tahu. Iya, soalnya udah makan kerupuk sama. Lalu kemudian Anda kan paham betul-betul filosofi sepak bola Belanda. Apakah kita akan serta-merta seperti itu gitu, Iya. ikutin Belanda? Patrick Kluivert sudah menjelaskan pada saat preskon, saya selalu ingin menyerang karena beliau ada mantan striker. Dengan bermain 4-3-3. 4-3-3 itu adalah filosofi sepak Belanda dari zamannya Rinus Michels, Johan Cruyff. Saya dulu 6-7 tahun ikut SSB di Belanda, dari umur 12 sampai 17. Di situ dari kecil kita diajak selalu main 4-3-3. Jadi tidak main parkir bis atau apa, bertahan enggak. Semua SSB sampai amatir sampai pro selalu 4-3-3 ya. Jadi pemain kita yang sekarang di timnas, mereka dibesarkan dengan filosofi 4-3-3. Oke. Maka dari itu, tapi Kluivert tambahkan juga, tapi saya harus lihat kualitas pemain kita. Iya, itu betul. Apakah mereka sanggup bermain 4-3-3 atau tidak? Karena di samping pemain diaspora, kita juga punya pemain Liga 1 yang harus dipertimbangkan juga. Kan kembali lagi ke adaptasi. Apakah mereka bisa, dan setiap pemain bola kan kualitasnya berbeda. Betul. Tapi waktunya kan sangat mepet. Jadi saya rasa awal-awal dia tidak mau mengambil risiko, dan dia sadar bahwa 3 dari 4 match yang akan datang di kualifikasi adalah final. Sangat Adalah penting. final. Adalah final. Jadi tidak bisa. Jadi dia akan main aman dulu. Main aman. Ya, terutama di Australia untuk bisa meraih minimal seri. Dan ada kemungkinan kita menang. Dengan Australia. Ya. Coach, ini tadi filosofi sepak bola Belanda, pola teknik Belanda. Ya. Kita kan kenal di situ dulu total football namanya. Ya, ya. Ini total football atau attacking football? Total football adalah attacking football. Oke. Jadi Very good. total football itu lahir, ini saya kasih sedikit edukasi ya. Semua orang bilang total football itu lahir dari Rinus Michels 2002. Itu salah. Total football itu salah. Total football itu lahir pada saat Belanda mengikuti Piala Dunia 74 di Jerman. Betul. Mereka main beberapa kali friendly match, itu jelek. Jadi ada wartawan yang nyeletuk ke Ruud Krol, ke Johan Cruyff, ke Van Hanegem. Kalau kalian main begini, kita nggak usah ke Jerman. Karena mainnya jelek banget. Disitulah Nyinyir ya, ngeledek. ya ngeledek. Disitulah Bangkit semangatnya. ya, Johan Cruyff, mulai Johan Cruyff. Kalau kita harus berubah, dulu zaman sepak bola zaman dulu kalau back kiri ya back kiri, center back ya center back. Akhirnya Johan Cruyff bilang, jangan stuck dengan back kiri, kita maju aja. Jadi lepas dari posisinya. Masih amburadul, tapi itu awalnya.
diteruskan oleh Pep Guardiola sampai sekarang yang real Yang total disebut football yang kita kita lihat kan. di Man City. Itulah total football. Itulah total football setelah Yang berapa? adalah attacking football. Iya, setelah berapa 50 tahun lebih. Tapi stamina kan memengaruhi coach ya. Dan kita semua tidak pemain. punya orang kayak Johan Cruyff. Itu dia. Ini saya jelaskan ya. Ini stamina, ini pertanyaan yang sangat standar yang sering saya bilang. Oke. Kalau kita bermain total gini, dalam sepak bola modern, jarak yang ditempuh oleh pemain belakang, kiri, kanan, tengah, depan itu harusnya sama. Artinya pemain depan nggak boleh hanya menunggu bola, tapi ikut defense. Kalau kita lihat sebenarnya stamina nggak jauh-jauh amat, karena pada saat kita ngepres berenam, yang kita fokus hanya satu orang, atau ngepres bertiga, berempat, kita potong pas lain, jadi tidak lari lebih banyak daripada kita defense. Iya, iya. Karena kalau kita defense, lihat lawannya City lah. City pegang bola kiri kanan, lawannya kan gerak terus. Iya. Iya kan? Pertanyaan saya, siapa yang lebih capek? Yang pegang bola atau yang tidak pegang bola? Iya, iya. Jadi itu juga sebuah pemikiran yang salah bahwa main total football lebih capek. Enggak. Justru dalam total football itu bola yang bergerak. Manusia bergerak tapi bukan dribbling, ngelewatin orang, tapi bola yang bergerak cari posisi, bola gerak cari posisi. Sama distribusinya ya. Sama distribusinya. Artinya Iya. mungkin kita bisa lakukan di sini kan? Ada kemungkinan. Ya, mungkin tidak sedetail di Man City ya, tapi kira-kira seperti itu dengan intensi menyerang. Jadi jangan terbuai juga dengan 3 back, 4 back, 5 back. Iya. Karena kalau kita main 4-3-3 bisa aja back kanannya jadi DM main 3 back. Cuman sekarang masalahnya pemain nyamannya dengan 2 back atau 3 back. Masalah kenyamanan pemain aja. Ada pelatih yang bilang, saya datang, ini kita main 3-4-3, kalian harus ikutin contoh MU. Terseok-seok kan? Karena pemainnya tidak biasa bermain 3-4-3. Ada juga pelatih yang baik. Kalian mau mainnya, diskusi dengan pemain. Kalian sukanya main apa? 4-3-3, oke, kita terapkan. Jadi mendengar, dan budaya sepak bola Belanda, pelatih biasa untuk berdiskusi dengan beberapa pemain penting. Iya, iya. Komunikasinya dua arah ya? Dua arah. Oke, apakah itu yang akan diterapkan oleh Kluivert di timnas kita sekarang ini? I guarantee you, iya. Karena pemainnya banyak naturalisasi dari Belanda kan, jadi tidak akan ada kesulitan untuk berkomunikasi. Ya, bukan hanya komunikasi, Pak. Iya. Masalah budaya. Anda pasti bahasa Inggrisnya hebat. Kalau Anda ke Amerika bicara dengan redneck atau African American dengan slang belum tentu paham. Betul. Iya. Saya bisa bahasa Jawa karena saya lahir di Surabaya. Saya ke Jawa belum tentu saya ngerti gaya mereka ngomong. Iya, iya. Jadi ini bukan hanya bahasa tapi kultur, Budaya, iya. budaya, kulturnya sama. Itu membuat trust di antara mereka lebih kuat ya. Itulah membuat PSSI mengambil keputusan pelatih harus Belanda. Itu yang selalu saya katakan juga. Ya, tapi kenapa nggak dari dulu? Bukan, pada saat Erik masuk, STI sudah ada. Dan dia perform. Ini bukan pelatih jelek. Iya, iya, iya. Saya tidak pernah jelek-jelekan STI. Saya selalu dukung. Cuman, tambah lama timnas kita ini tambah kuat, bukan? Tiba-tiba, dulu kan cuman Ivar, Justin, Strike, tiba-tiba Shane datang, Ragnar datang, Nathan datang, terakhir-akhir Calvin datang, Itses datang, Martin Pas datang, Tom. Sekarang kemungkinan tambah 3 lagi, Ole datang, Riedewald datang, kemungkinan Milano datang. Makin Artinya timnas ini kan tambah kuat. Kita itu 6 kali menang, main di kualifikasi sekali menang. Jadi kita nggak sehebat itu juga. Tapi dengan 6 kali main, sekali menang, selisihnya rank 6 sama rank 2 hanya 1 poin. Dengan Australia, rank 6 loh, kita rank 3 kalau atau rank 4. Tapi rank 6 sampai rank 2 itu hanya selisih 1 poin. Pertanyaan kan adalah, kok bisa 6 kali main menang sekali selisih hanya 1 poin? Hanya 1 poin. Artinya lawan kita juga nggak bagus-bagus amat. Iya. Di luar Jepang ya. Jepang kita nggak Makanya bahas. Anda yakin laga berikut pasti menang? Bukan nggak ada Lawan yang pasti. Australia pun Kemungkinan besar. Kemungkinan besar menang ya.
Peluang untuk menang ada lah. Nah, kembali kepada budaya tadi ya. Artinya kan ini kan tidak sekedar komunikasi dalam bentuk kata-kata kan. Iya, betul. Lebih dari sekedar budaya, kata-kata. saling mengerti kapan bercandanya. Iya, Kalau iya. Belanda itu kan straight to the point, Iya. ngomongnya keras. Itulah kenapa saya banyak haters, karena saya juga straight to the point. Tetapi memang harus ngomong begitu. Saya nggak suka, saya bilang. Iya. Bukan Itu bedanya artinya, iya, Eropa sama Asia ya. iya, Beda bukan kultur. artinya kita Karena benci. kalau di bola Iya. kan kalau memang menang ya menang Iya. saja, kalah ya kalah saja kan. Beruntung pelatih sebelumnya orangnya juga keras, juga straight. Jadi pemain-pemain yang ada, yang digeser, yang apa itu kan mereka sudah paham. Iya. Jadi Profesional. ya profesional. Jadi udah paham bahwa memang pelatih yang dulu sama sekarang yang nggak jauh beda, dua-dua straight to the point. Iya. Itu sebuah plus point lah. Cuman kembali ke budaya, karena yang kita lihat bukan hanya 11 starter, Iya. tapi di bench pun Belanda. Di bench, iya. Iya kan? Iya. Kalau kita kumpulkan semua fit, di bench pun ada Belanda. Iya. Nah, itulah kenapa saya lontarkan isu dan akhirnya dihantam sama netizen. But I don't care. Ini pendapat saya. Kita harus punya pelatih Belanda. Masalah bahasa, budaya, dan menyerang. Karena kualitas pemain-pemain yang ada sekarang itu dari kecil diajarkan untuk menyerang. Sebelumnya adalah bertahan, mengincar counter attack. Iya. Dan mereka komunikasinya terbuka. Nonton Ya, dong komunikasi Piala Dunia tahun 1974. Aduh, Bang, karena belum berakhir bukan saya. karena pastor saya kuliah sekolah itu adalah dari Belanda. Dia bawalah film pertandingan Ya. Jerman Barat lawan Belanda di mana Johan Cruyff waktu itu jadi bintangnya sama Beckenbauer di sebelahnya. Ya. Memang indah sekali mainnya. Ya. Enak betul ditonton. Ya. Cep. Koi. Nah, Coach, ini mungkin jadi masalah ya ketika kemudian saya bukan membandingkan antar coach ya, waktu coach Ya. STJ karena memang kultur Asia Ya. kan yang dihadapi orang Eropa. Ya. Ya kan? Asia itu kan mungkin lebih banyak memendam ya. Ya. Kalau Eropa itu kan dia lugas gitu kan. Ya. Nah, komunikasi di ruang ganti itu kan penting sekali. Ya. Nah, Anda pikirin dalam waktu yang singkat ini kita bisa langsung akselerasi gas gitu dengan komunikasi yang baik tadi. Ya. Saya pernah interview Shane Patinama, Marcelino, Hernando, Arhan, pernah ngobrol sama sedikit sama Rizky Ridho. Salah satu pertanyaan saya adalah, apakah pemain lokal bisa bahasa Inggris? Jawabannya semua bisa. Oh. Jadi it's not an issue. Oke. Orang Belanda, tukang sampah pun bisa bahasa Bahasa Inggris. Inggris. Iya. Tidak merendahkan profesi tukang sampah ya, Iya. itu profesi yang penting buat kita ya kan. Betul. Tapi mereka pun bisa bahasa Inggris. Dalam arti orang sekolahnya SD SMP pun bisa bahasa Bahasa Inggris. oke, tapi kultur kan beda. Iya. Nah, ini yang dua belah pihak harus adaptasi. Saling ya. Ya. Belanda itu penduduknya cuma 16 juta. Oke? Kenapa Belanda bisa keliling dunia dengan semua perusahaan? Heineken, Unilever, Shell. Kenapa? Karena dari kecil kita diajarin, dan ini fakta loh, diajarin bahwa karena kita kecil, kita harus adaptasi ke luar negeri. Ratu Belanda, sekarang kan Raja Willem Alexander. Sebelumnya kan Beatrix. Iya. Beatrix ke Prancis, bahasa Prancis. Bahasa Prancis. Beatrix ke Jerman, bahasa Jerman. Kenapa? Karena Jerman negara besar, Prancis negara besar, Spanyol, Italia punya ego masing-masing. Iya, iya. Mereka nggak perlu bahasa Inggris. Iya, iya. Belanda negara kecil, kalau mau survive harus adaptasi. Adaptasi. Maka dari itu, kembali lagi ke pertanyaan Anda, it's not an issue. Iya. Karena Kluivert pasti akan adaptasi. Adaptasi. Iya. Sekarang pertanyaannya begini. Betul kita butuh pelatih Belanda. Ya. Tetapi apakah harus Kluivert atau ada seseorang yang lain? Ya, jujur saya juga kaget. Saya juga kaget waktu Kluivert ditunjuk, oke? Tapi netizen lain nyinyir, kan membandingkan, ya kan? Kenapa nggak Van Gaal, kenapa nggak Bronkhorst, kenapa nggak ini? Iya. Biasalah, saya paham kekecewaan netizen. Tapi kan saya melihatnya begini, Erick Thohir itu lebih pintar daripada saya Dalam hal dalam segala hal. memilih orang. Mungkin. Timnya lebih banyak. Networknya itu bukan ke FIFA aja, di dunia. Betul. Oke. Oke? Masa iya Erick Thohir mengambil keputusan yang salah? Asal itu ya. Ya. Yang harus kita lakukan adalah melihat di belakang pemikiran Erick Thohir, kenapa Patrick Kluivert? Iya. Yang kita fair aja, CV-nya nggak mentereng. Iya dong. Betul. Dan cuma Iya, dia kan? yang datang interview. Dan cuma yang datang interview. Khusus dia. Iya. Saya berpikir jawabannya di hari kedua.
Jawaban hari kedua apa? Jawabannya apa? Pada saat Alex Pastor dan Danny Lansat diperkenalkan. Oh, ternyata ini. Iya, iya. Jadi Alex Pastor itu bukan pilihan Patrick Kluivert, Pilihan? Erick Thohir. Iya, iya. Apakah Kluivert cocok? Iya, karena mereka satu generasi pada saat mengambil lisensi. Iya, iya. Beda dengan pelatih-pelatih lainnya, bukan hanya pelatih kita sebelumnya ya. Pelatih kita sebelumnya kan dia datang dia bawa, dan rata-rata pelatih kan begitu. Iya. Datang bawa segerombolan asisten, baru Iya. Ini Jadi enggak. tidak dipasangkan. Ini dipasangkan. Dan Alex Pastor ini spesialis dia sebagai asisten ya, biasanya ya. Jadi, Spesialis. jadi jawabannya adalah setelah 2-3 hari, STY diganti oleh 3 pelatih. Iya, iya, iya. Itu jawabannya. Itu jawabannya. Bukan Kluivert digantikan STY. Iya, bukan. Kalau itu semua orang marah, termasuk saya kaget. Iya. 3 pelatih Tapi sekali. 3 pelatih yang jadi satu unit untuk menggantikan satu pelatih. Oke. Nah, tahan dulu. Gara-gara coach tadi bilang Heineken itu kan kayaknya perlu diisi nih. Biar perbincangan kita lebih menarik lagi. Ini saya panas, guys. Jangan kemana-mana, Doncast segera kembali sesaat lagi. Ya, pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Doncast. Saya Doni The Kaiser. Saya Don Bosco Slamet. Terima kasih buat Anda yang setia menyaksikan program Doncast di Nusantara TV, termasuk yang Anda menyaksikan melalui channel Nusantara TV Official di channel YouTube kami. Jangan lupa like, share, dan juga subscribe. Nah, ini juga followernya Coach Justin banyak ini. Pasti akan nonton kita. Gitu. Tapi menarik ya Bang Doni ya. Tadi soal baru terjawab, ternyata kita dapat paket pelatih tripan. Baru dengar untuk pertama kali. Baru dengar pertama kali juga. Saya tiap minggu, seminggu bisa berapa kali itu membahas bola dalam program Kali yang ini dengar berbeda. ternyata 3 orang. Nah, Iya. dan itu keberuntungan, sebuah keunggulan buat kita. Itu sebuah strategi yang diterapkan oleh Erick Thohir dan strategi yang dahsyat yang penuh risiko. Risiko. Risikonya Dalam apa? arti kalau kita nggak lolos Piala Dunia, Oh iya, Erick Thohir selesai. ya selesai. Ngapain 3 tapi nggak bisa apa-apa gitu. Termasuk saya juga dihantam. Tetapi memang coach kan ini kan selalu seeing is believing. Iya. Ya, Semua akan bersatu ketika menang. ya, Semua akan ribut ketika kalah. ya. Jadi tugas Kluivert dan para asistennya adalah memenangkan pertarungan pertama. Paling tidak boleh kalah. Betul. Kira-kira begitu ya? Saya setuju. Harus menang berarti kan? Lebih baik menang. Pertanyaan kedua kan, apakah kita bisa? Pertanyaan ketiga adalah berdasarkan apa kita bisa menang? Iya kan? Iya. Ini sama kasusnya saya tampil di Deddy Corbuzier sama Valen. Menjelang lawan Arab. Iya. Mereka berdua tanya, coach kira-kira bisa menang? Bisa. Wah enggak, Arab bagus, main long ball, fisik, bla bla bla. Wah, Seri udah bagus. Enggak, menang kita. Saya bilang gitu, kita menang. Dan akhirnya menang bener. Based on what? Based on what? Emang berapa pemain Arab yang main di Eropa? Kan nyaris nggak ada, cuma 2-3. Iya. Kita itu setengah main di Eropa. Orang bilang, iya kan kita main di klub kecil. Kan. Contoh Itses main di Venezia, rank 19 di Serie A. Kan Venezia klub kecil, coach. Kok bisa loh? Jangan lihat Venezia klub kecil. Yang ada Itses tiap minggu bertarung lawan Milan, Bologna, Juve dan lain. Di situ terlihat begitu juga Kelvin Verdong, begitu juga dengan Jenner dan lain-lainnya. Maka pengalaman ini penting. Itu saya yakinnya kita menang lawan Arab. Nah sekarang apa yang Sekarang membuat... Australia. Nah ya itu dia. Pertanyaan sama. Emang berapa pemain Australia yang main di klub Eropa, di Man United, di Liverpool? Nol, nggak ada. Yang ada di Champion Division atau di apa. Artinya nggak jauh beda sama kita. Iya. Dengan pelatih baru, dengan intensi lebih menyerang, harusnya at least kita lebih probabilitas ya. Peluangnya lebih besar. Tapi kan ini kan pertandingan tandang. It doesn't matter. Justru pertandingan tandang kita, dulu saya selalu bilang pertandingan kita itu lebih bagus. Kenapa? Karena Tekanan. bukan, rumput lawan lebih bagus. Nggak pernah dipakai konser. Iya. Rumput kita ya bagus. Sampai saya diundang GBK kan, disuruh ngecek rumput. Itu pun saya di framing juga. Saya bilang, rumput ini dibanding sebelum-sebelumnya lebih bagus. Tapi dibanding IPL masih jauh. Dibilang Coach Justin tiba-tiba
Minamino bilang, coach itu Minamino bilang rumputnya jelek. Kan gue udah bilang, level dia kan Eropa. Dibanding Eropa masih jauh. Tapi dibanding match-match sebelumnya lebih bagus. Di situ juga di framing Coach Justin dibayar karena bilang rumput dia. Udah lah, Argentina aja mau main di situ. Iya. Kan itu aja. Coach, ini balik ke soal 3-in-1 tadi. Ya. Ini kan harus solid nih ya. Ya. Pertanyaan saya, bisakah mereka itu dalam satu tim soliditas pelatih? Ya. Ataukah mungkin ini hanya transisi untuk kemudian nanti menempatkan the next coach itu Pastur misalnya? Ya. Enggak, ini bisa. Kenapa saya yakin bisa? Karena 3 ini ada job desk yang jelas. Tugasnya Kluivert bukan ngurus taktikal, menenangkan ruang ganti, meyakinkan pemain, menyatukan pemain, mengajak para diaspora yang baru yang masih ragu-ragu untuk gabung ke kita agar kita lebih kuat. PR, lebih ke PR. Pastor diajak karena dia ibarat guru besarnya. Ya karena dia Pastur. Sesuai dia. Technical football. Technical football ya. Saya nonton 2 hari yang lalu nonton video tentang Volpedan. Volpedan ini mantan pelatih yang jadi dosennya Pastur pada saat ambil lisensi. Volpedan bilang tentang Pastur, dulu pelatih-pelatih itu pemikiran progresif. Pelatih kayak Van Gaal, Hiddink, Advocaat, dan Volpedan sendiri. Dia bilang pelatih zaman sekarang itu pengennya main aman semua. Dia bilang kecuali Pastur. Pastur ini mengembalikan punya karakter seperti kita seperti dulu. Dan oleh komentator-komentator lainnya dipuji. Tactical ability. Tactical Ability. Sampai Marciano Vink, mantan pemain Ajax yang sekarang komentator di ESPN Belanda, bilang, harusnya ini Pastor yang jadi head coach. Dia bilang begitu. Artinya kalau kita Tapi nonton, dia juga bilang, tapi setelah saya pikir ini PR strategi dari PSSI. Untuk menunjuk Kluivert sebagai seorang yang punya CV sebagai pemain luar biasa yang dikenal di dunia. Jangan kaget nanti kalau pelatih Australia minta foto sama Kluivert. Jadi butuh juga sosok seperti itu. ya, artinya ketika kita menonton itu berarti tangan Pastur di situ tuh akan terlihat dengan jelas. Tapi yang non teknisnya membuat pemain nyaman dan lain-lain itu tugas Kluivert. Jadi kita Lansat ini saya jujur masih 50-50. Masih belum. Tapi nanti saya Erick Thohir udah janji sama saya kasih kesempatan untuk interview 3 pelatih ini. Nanti saya akan tanya. Tugas lu di sini seperti apa? Tapi yang ada di benak saya sekarang, dia menutupi kekurangan Kluivert karena dia bisa sedikit bahasa Indonesia, bisa komunikasi dan dia punya darah Indonesia. Jadi dia at least tahu budaya. Jadi sebetulnya pilihan ini menutupi. Jadi pilihan ini sebetulnya punya reason yang kuat ya. Punya reason yang kuat. Termasuk mungkin gini coach, ketika Kluivert itu sebagai figur, agar misalnya nih kan Anda tahu bahwa supporter dan netizen kita itu kan paling hebat di seluruh dunia kan. Betul. Biar tidak mengganggu konsentrasi pemain ketika Pastur menjalankan perannya begitu. Bisa jadi. Kalau Anda tahu dulu zamannya Sir Alex Ferguson, zaman top-topnya Ferguson di United, emang dia seminggu berapa kali di lapangan? Sekali. Ya betul. Sisanya Queiroz yang pegang atau Meulensteen. Asistennya semua yang pegang, bukan dia. Karena zaman itu kan masih manajer kan, coach manager kan. Betul. Jadi dia di kantor. Nah ini sekarang Patrick Kluivert akan di lapangan, tapi tactical lebih ke Alex Pastur. Gitu. Seru ya ini nanti ya. Iya. Itulah yang bikin saya lebih optimis. Oke, ini kan lawan Australia, tapi kan kita masih punya Bahrain, China. Bahrain sama China, sama Jepang gitu. Bahrain, China 6 poin. Must win game. Karena main di kandang. Dan kita sudah punya pengalaman. Yang berat ini Australia. Penonton tolong catat kata. Iya. Untuk saya, must win game ini. Bahrain, China must win game. Yang berat itu di Australia. Karena nggak ada waktu untuk persiapan, latihan, dan latihan cuma 3 hari. Jadi gimana caranya Kluivert, gimana itu terserah lu dah. Yang penting kita jangan kalah. Itu betul. Seri atau menang. Nah baru udah kenal kan, udah tahu ini itu dan lain-lain. Sekarang jobnya berat. Sekarang salah satu komentar yang bilang,
iya dia kan pelatih Indonesia, kenapa dia nggak tinggal di Indonesia? Gue bilang dia tinggal di Indonesia mau ngapain? Yang dia harus lakukan tinggal di Eropa, di Belanda, komunikasi dengan pemain-pemain. Iya. Kalau di sini nanti dia betul. bikin konten, Iya, ada kerjaan. Cuman lihat di TV aja. Iya. Kemarin saya lihat fotonya Tom Haye sama Alex Pastor. Jadi Alex Pastor ke Alberes City nonton mereka foto bersama. Jadi mereka harus gerilya, ngobrol dengan pemain, cara bermain. Itu membangun bonding itu ya. Bonding itu penting. Di tengah masa yang sangat singkat ya. Iya. Itu bedanya ketika para komentator merasa lebih pintar atau netizen Iya. pintar daripada. Bonding itu kan butuh waktu. Iya. Iya kan? Iya. Jadi Tapi dengan kesamaan budaya itu bisa diakselerasi. itu bisa diakselerasi dan waktu adalah musuh mereka. Iya. There is no time. Oh, kita sudah menghitung hari loh. Iya, dengan seperti yang dikatakan budaya dan bahasa yang sama. Itu bisa lebih cepat. Oke, Coach, kita break lagi. Ya. Kalau sama Coach Justin nggak terasa ya. Tapi pemirsa, kami masih akan lanjut setelah yang berikut ini. Tetap bersama kami di Downcast. Pemirsa, Anda masih bersama Downcast. Saya Doni De Keizer. Saya Don Buskusma. Tamu istimewa kita, Coach Justin, yang saat ini semangatnya nggak kalah dengan para pemain timnas kita. Kita pun ikut Kita bersemangat. ikut ketularan gitu kan. Cuma pertanyaan saya, Coach, Ya. Australia di depan mata. Ya. Anda sangat optimistis kita mampu menghajar Australia. Ya. Tapi dasar, Menghajar? ya ini istilah Minimal seri lah. minimal seri lah ya. Iya. Tapi dasarnya apa kalau kita membaca kekuatan Australia dibandingkan dengan kita yang dengan pelatih baru? Ya, oke. Orang itu suka membandingkan data. Australia ikut Piala Dunia. Betul, itu semua betul. Cuman tim Australia sekarang bukan Australia yang kita kenal. Bukan levelnya Viduka, Harry Kewell, dan lain-lain. Sekarang ini jauh lebih lemah. Oke, satu. Dan kedua, kita bermain lebih menyerang, bukan lebih bertahan dengan pelatih baru. Ya. Ditambah kemungkinan besar menjelang Maret minimal oleh Romney udah gabung. Semoga Riedewald juga gabung. Yang kekurangan sekarang itu kan pemain kita cetak gol, ya kan? Kita miskin gol lah, kasarnya begitu. Ya. Kenapa kita miskin gol? Ada TV sebelah lah. Telepon saya tanya, kenapa kita susah cetak gol sementara Kluivert pengen kita. Untuk alasannya gampang. Sebelumnya kita mengandalkan counter. Kalau counter yang maju itu 2-3 pemain, ya kan? Tapi sekarang kita mengandalkan ball possession. Kalau kita mengandalkan ball possession, 3 pemain didukung oleh 3-4 midfielder. Ya. Jadi jarak pemain depan sama belakang lebih rapat. Ya. Yang cetak gol peluangnya lebih banyak, gak hanya pemain depan. Kalau dulu lebih bertahan ngincer counter, which is cukup berhasil dengan rank 3 sekarang. Tapi ya sekali lagi kita hanya sekali menang. Artinya ada yang harus diperbaiki. Kita harus Kan selalu begini ya. Menyerang itu adalah pertahanan terbaik, betul kan begitu kira-kira ya. Nah sekarang pola yang akan digunakan untuk attacking football seperti sekarang ini itu seperti apa? Ball possession, pertahanan pertama itu dari striker, penyerang pertama itu dari kiper. Pertahanan pertama dari striker, penyerang pertama dari kiper. Ya. Pada saat kita pegang bola, kita nggak akan kebobolan. Simpel kan? Iya kan? Artinya kita harus usahakan pegang bola sebanyak mungkin. Kayak Man City, kayak Barcelona. Semua titik harus jadi punya mental striker? Enggak. Semua titik harus punya mental untuk bermain as a kolektif. Grup ya? Grup. Tim. Kenapa? Karena kualitas pemain Eropa kita itu tier 3, tier 4 Eropa. Oh, tier 3, tier 4 Eropa. Bukan tier 1, bukan tier 1. Pemain kita bukan dari Real Madrid, dari MU, dari Juve, dari apa. Bahkan berapa ada divisi 2. Ya kan? But that's okay. Artinya we will make mistakes. Pada saat kesalahan itu terjadi, yang lain harus bersiap untuk menutup kesalahan teman-temannya. Nah, kalau lihat line up gitu, kira-kira apa yang bisa coach jelaskan? Ini asumsi semua fit ya. Asumsi semua fit. Kalau saya jadi Patrick Kluivert, saya akan main 4-3-3, jelas. 4-3-3 ya. Kiri Calvin Verdong, back kiri. Back kanan Kevin Dix. 2 center back Michael Hurst, Jay Itzes. Kiper pasti Martin Paes. 3 pemain depan dengan 2 DM, 2 anchor, Ivar Jenner atau Riedewald kalau dia masuk.
Tom Haye. Depannya Marcelino free roll. Kiri tetap kiri, winger kiri Ragnar, winger kanan Reinders, atau mungkin Jakob Sayuri. Mungkin Egy bisa juga. Strikernya Ole Romani. Asnawi nggak turun? Asnawi enggak. Rafael Struijk di mana? Bench. Asnawi itu saya udah bilang, saya fans Asnawi, tapi saya juga fans. tapi saya waspada pada saat dia pindah dari Korea ke Thailand. Dan itu tidak membuat dia lebih hebat turun di Thailand. Apa Dan sebabnya? terbukti. Kompetisi tiap minggu. Oh, Minimal tiap minggu di Korea ketemu tim-tim yang lebih bagus daripada di Thailand. Itu berpengaruh. Pemain itu menjadi lebih hebat karena dia tiap minggu berkompetisi. Tambah tinggi kompetisinya, tambah cepat kita berkembangnya. bukan latihannya ya? Bukan hanya latihan. Latihan is not enough. Kenapa? Itulah kenapa sepak bola Indonesia lokalnya susah berkembang. Latihan. Karena di grassroots nggak ada liga. Iya, nggak ada kompetisi. Ini yang harus kita. Nah, kalau lihat tadi line up itu, pemain domestik itu ada di mana dan siapa saja yang Hanya Marcelino. hanya Marcelo. Ya. Tapi kan kita nggak pernah tahu apakah fit atau enggak. Iya. Contoh, Rizky Ridho itu bisa bermain di bek kanan, di center back. Terus siapa lagi? Egy yang lagi on fire. Kalau seandainya kita di menit 80 skor seri atau butuh seorang striker untuk cetak gol atau kita ketinggalan, bisa masukkan Egy. Dan Egy sebagai sub sering mencetak gol juga. Iya. Itu kan line up idealnya Coach Justin ya. Ya. Kalau dari timnas Australia sendiri, kita harus jaga-jaga apa ini? Nggak ada. Nggak ada. Seriously nggak ada. Ini persis yang Anda katakan. confident sekali ya? Ya, ini persis yang saya katakan pas lawan Saudi. Oh. Oke. Apa yang kan mereka fisiknya kuat, iya. Iya, reasonnya jelas ya. Iya. Apa yang harus kita takutkan? Kan mereka menang lawan Australia, Argentina waktu di Piala Dunia. Iya, iya. Betul, mereka menang lawan Argentina dengan pelatih yang sama. Kan habis itu nggak lolos grup juga. Iya. Jadi tim nggak sehebat itu. Iya, iya. Jadi kalau ditanya apakah, ya saya nggak tahu juga. Mungkin kekurangan kita ya itu waktu nggak bisa bareng. Tapi dengan melihat budaya pemain-pemain mayoritas, pemain diaspora yang sudah biasa dengan filosofi total football, harusnya nggak ada masalah. Artinya Nggak yang butuh waktu banyak. yang dikatakan oleh coach adalah tim ini bisa lebih baik dibanding ketika STY menanganinya. Ya, sekali lagi bukan karena STY jelek. Betul. Iya, iya. Sama sekali enggak. Yang saya lakukan adalah karena saya lihat peluang lolos ini besar loh. Beda dengan let's say setahun yang lalu. Karena pemain bertambah Iya. di timnas, tambah bagus. Dan ternyata lawan-lawannya nggak sebagus yang saya pikir juga. Jadi peluang kita masuk langsung bahkan lebih besar. Iya, iya. Maka dari itu, kenapa saya ingin STY diganti bukan karena dia jelek. Hanya untuk meningkatkan Iya. probabilitas. Setiap coach ada masanya, eranya. Bukan pasti kita lolos. Di bawah Pep dan Klopp aja kita belum tentu pasti lolos. Probabilitas. Hanya meningkatkan probabilitas, yaitu dimulai dengan budaya, bahasa, cara bermain, filosofi Komunikasi yang bermain. lebih terbuka. Cuma Iya. coach, pertanyaannya apakah Kluivert ini akan membongkar semua warisannya STY atau ada yang diteruskan? Apa yang diteruskan? Dia nggak setolol itu. Dia nggak setolol itu. Dalam arti pemain-pemain yang dia sudah yang digunakan oleh STY kemungkinan Dia tidak mungkin mulai dari nol lah. Enggak. Risiko ya. Risiko. Seperti yang kayak kita lihat Arne Slot di Liverpool lah. Oh, ya. Pada saat dia diganti oleh Klopp, siapa yang bisa gantiin Klopp? Nggak ada di dunia. Tapi Arne Slot bisa perform karena dia nggak merombak. Dan ternyata Iya, Liverpool dia hanya menggantikan sekarang Endo dengan Gravenberch. Iya. puncak. Dia nggak merombak. Dan Kluivert juga nggak akan merombak. Komposisi pemain pasti ada 1-2 yang dirombak. Tapi sebagian besar Iya. itu aja main. Level trust pemain dengan pelatih sekarang seperti apa kalau Anda baca? Pasti lebih besar. Lebih tinggi. Kluivert itu legend loh. Iya. Kluivert itu benar-benar legend sebagai pemain ya. Pemain lainnya pasti look up kepada ya, Kluivert. At least sebagai pemain kan. Iya, Nah sekarang tinggal komunikasinya lancar nggak? Iya kan. Kalau komunikasinya lancar ya harusnya nggak. Karena Kluivert juga punya kepentingan. Seperti yang kita bahas tadi. CV dia kan nggak mentereng. Iya. Kalau dia lolos
bisa bawa kita ke Piala Dunia. Nggak usah asumsi kita dibantai di Piala Dunia, it's okay. Yang penting lolos dulu. Itu sebuah sejarah yang tidak luput di dunia internasional. Kluivert main di Piala Dunia, iya kan? CV dia naik, bargaining power dia naik, ke lain-lainnya. Sejarah buat dia dan buat kita. Buat dia dan buat kita, jadi dan buat win-win pemain. solution. Dan juga buat pemain. Kalau kita seandainya lolos, pemain-pemain kita yang main di NEC, main di Copenhagen atau itu bahkan Marcelino akan terpantau. Iya kan? Jadi kalau kita lolos, everybody happy. Semua akan menang. Makanya dia Kalau dihitung, itu probabilitas kita itu di atas 50% Ya, untuk saya ya. untuk lolos. Ya. Di atas 60-70%. Oh, 60-70%. Di bawah STY itu saya bilang 30-40%. Mungkin 50% dengan skor tambah kuat ya. Paling tinggi 50. Tapi saya bilang 67%. Saya sebut 50, ternyata Iya, 70%. Iya. Yang jadi masalah kan kita nggak tahu siapa yang main. Kalau pemain-pemain penting Martin Pas, Tom Haye, sama Itses cedera patah kaki ya puyeng juga. Iya. Iya Kan Anda katakan coach, kuncinya itu kan di ruang ganti. Itu sebabnya betul. Kluivert lebih berperan di situ kan. Betul, tapi kualitas pemain nggak bisa kita ganti juga. Berpengaruh. Ini kan sinergi antara kualitas pemain dan kualitas pelatih. Ini soal psikologis dan soal fisik. Iya. Tapi kalau Kluivert mau terbuka dengan masukan pemain, mempengaruhi nggak akhirnya nanti kualitas bermain di lapangan seperti apa? Kalau ST kan beda. Ya. Dia istilahnya direktif kan, satu arah. Kalau ini kan dia bisa. FB kan ini cara saya, kalian ikuti. Kluivert enggak. Ini cara saya. Kalian setuju nggak? Kalau kalian nggak setuju, Itu bedanya. Itu bedanya. Apa alasannya? Apa bedanya dia? Kita diskusi. Ternyata 3 pemain penting nggak setuju. Contoh. Nggak, kita lebih baik main begini ini geser. Oh ya, masuk akal karena sudah bermain ya. Kan sebelum sekarang nih, detik ini sampai tanggal 20 kan mereka menonton pertandingan kita sebelum. Jadi mereka juga tahu kan. Oh ternyata main gini nggak begitu efektif. Kita rubah 1-2 pemain, kita masuk ini. Konsultasi sama Tom, konsultasi sama Itses. Tom, kalau gue main begini, gue taruh pemain ini di posisi ini kira-kira bisa nggak? Tom bilang, oh ya mungkin akan lebih efektif, mungkin akan lebih menyerang. Oke kita lakukan itu. Jay, kalau lu lebih nyaman dengan partneran sama siapa? Main 3 back atau 4 back? Ini akan terjadi, yakin saya. Main dengan happy ya, lebih bagus ya. Itu nomor 1, happiness. Karena kalau sudah begitu, semua orang mengeluarkan kemampuan pada level optimal. Iya. Sebenarnya pada saat itu supporter udah nggak berpengaruh lagi bagi pemain ketika sudah di lapangan begitu. Iya. Walaupun diaspora kita di Australia yang paling dekat ini banyak gitu ya, orang Indonesia di sana. Gitu. Ya pasti kalau seandainya banyak dari Indonesia, pasti mereka termotivasi ya. Iya. Orang Indonesia lebih butuh supporter orang Indonesia atau orang Belanda sebenarnya? Dua-dua. Indonesia karena jumlahnya lebih banyak. Belanda cuma 16 juta. Tapi waktu Anda di Belanda kan menjadi umat sepak bola itu sesuatu yang wajib ya hukumnya ya. Bagaimana suasana di Belanda nonton bola sama di Jakarta? Anda kebayang nggak? Saya tahun 79 pindah ke Belanda di usia 12 tahun. Salah satu dari sedikit non kulit putih, satu-satunya dari Asia yang nggak bisa bahasa Belanda, tapi harus adaptasi dengan sekolah kan. Sepak bola menyelamatkan saya. Oh. Dengan cara? Karena saya bisa main bola. Jadi tiap kali olahraga, Justin ambil, ikut SSB. Di situ punya teman. Di situ teman saya bukan hanya punya teman, they look up at me. Oh, Asia satu ini ternyata bisa main bola. Jadi pengaruhnya itu besar sekali. Itu murni hidup saya ibarat diselamatkan oleh sepak bola, sehingga saya lebih gampang survive di Belanda. Untung tidak ketemu komunitas Indonesia di Belanda. Waktu itu belum ada belum banyak. Tahun 79 masih kecil. Oke, kita lanjutkan lagi di segmen berikut sambil kita menghabiskan teh dan kopi pemirsa. Jangan kemana-mana, Doncast segera kembali sesaat lagi. Masih bersama kami pemirsa dalam program Doncast, saya Doni De Keizer. Saya Don Bosco Sulamon. Terima kasih yang sudah menyaksikan. Jangan lupa like, share, subscribe, dan Anda juga boleh komen di kolom chat atau komen yang ada di channel Kritik YouTube. juga boleh. Kritik juga boleh ya, mengkritik
Coach Justin juga boleh. Ini mah sudah kebal, biasa, sudah biasa ya. Udah biasa. Tapi kalau kita mengkritik Coach Kluivert ya kan, Ya. dengan tim asistennya, Ya. ada alasan nggak sih untuk mengkritik orang yang belum mulai kerja gitu? Nah, Sementara kan nanti laganya baru Australia. Saya rasa nggak fair ya. Nggak fair. Gini, asumsi saya masuk ke sebuah PT kerjaan baru. Tiba-tiba saya belum kerja udah dikritik karena mungkin sejarah saya atau reputasi saya. Fair, apakah saya akan bekerja secara optimal? Kan enggak. Justru saya masuk perusahaan baru saya harus didukung biar saya bisa kerja optimal. Nah ini yang saya agak heran. Kok situasi tambah nggak kondusif lah. Selalu ada isu-isu yang Di luar diangkat. lapangan. Cuman Di luar kan lapangan. begini coach, sepak bola itu di mata penggemar itu harus menang. Nggak ada kata kalah. Ya. Jadi ini masalah- orang tidak siap Bang, terima ini kata masalah kalah. edukasi. Iya, Ini itu masalah betul. edukasi. Setuju, edukasi ya. Saya dulu berapa tahun yang lalu saya punya istilah kan domba dan kardus. Iya. Domba dan Kardus itu kardus. yang anti Justin, domba itu yang pro Justin. Iya. Dan banyak yang mengaku kepada saya, coach saya dulu kardus jadi domba. Oh. Kenapa? Mereka paham apa yang saya maksud. Nah, Dulu ada zamannya di mana pemotor kita tidak menggunakan helm. betul. Sekarang semua, hampir semua dipaksa. Dipaksa. Harus dipaksa Ya. dulu. Artinya ada proses edukasi. Dalam sepak bola pun demikian. Sekarang sudah banyak yang paham bahwa itu tidak jatuh dari langit. Iya. Ini semua adalah proses. Tapi nggak bisa cepat, Coach. Nggak bisa cepat. Nggak kenapa-kenapa Saya, tiba-tiba saya rusuh. butuh beberapa tahun dan misi saya belum selesai juga. Untuk mengedukasi para netizen ini agar sepak bola itu bukan hanya dari skor. Terlalu indah sepak bola kalau hanya dinilai dari skor. Kalau hanya dinilai dari skor jangan nonton bola, nonton live skor aja. Ya, Iya. mungkin Karena Coach. kadang-kadang kita menonton walaupun klub pujaan kita itu kalah, tapi kita bisa puas karena pertandingan yang bagus. Kita nikmati Fighting spiritnya, mungkin kurang beruntung dan lain-lain. Iya, itulah Saya rasa indahnya itu sepak bola. tapi pentingnya edukasi. Iya, ya, perlu juga diedukasi bahwa sepak bola bukan sekedar skor, tapi indikator yang non skor itu bagaimana mengukurnya biar mereka tahu fair dong. Iya, itulah tugas kita influencer komentator bola untuk menjelaskan bahwa sepak bola itu lebih jauh lebih indah Lebih dari hanya sekedar Iya. skor. Tapi in this case Tapi skor itu indah sekali, Coach. oh ya kalau menang ya. Iya. Tapi in this case kita harus menang untuk Itu lolos. persis Barcelona bilang bukan Iya. sekedar klub. Jadi sekarang ini bukan kompetisi jangka panjang, tapi kualifikasi jangka pendek. No. Artinya main jelek pun I don't care, yang penting menang. Nah, untuk menang kalah, kenapa harus bermain bagus dan lain-lain? Karena pada saat kita bermain bagus, kita meningkatkan probabilitas lagi untuk menang. Iya. Kita bisa menang dengan 2 peluang 2 gol. Kita juga bisa kalah dengan 20 peluang 1 gol. Bisa kalah. Cuman untuk mempersiapkan diri dalam sebuah pertandingan, kan bagaimana caranya meningkatkan agar kita create peluang lebih banyak. Ya. Iya. Itulah harus sesuai dengan kapasitas pemain, bermain lebih menyerang. Apakah pasti menang atau enggak? Belum tentu. Belum tentu. Tapi probabilitasnya akan lebih besar. Proses itu harus dinikmati. Iya, I guarantee you sekarang, oke, boleh dipotong, boleh disebar, bahwa peluang kita akan lebih besar di sisa 3 pertandingan. Bukan Jepang. Jepang is just too good. Oke. 3 pertandingan peluang peluang ya, Ya, peluang. peluang di depan gawang, Ya. create chances akan lebih Lebih banyak besar, daripada lebih banyak. 6 match sebelumnya. Ya, Australia, Bahrain, China. Ya. Oke. Jadi kalau kita lihat nanti kita akan lebih banyak melihat bola Peluang di depan gawang lawan daripada match-match sebelumnya. daripada match-match. Dan Anda yakin pemain kita akan lebih happy dibanding laga terakhir? Iya. Kelihatan kalau lagi happy permainannya itu akan juga enak dilihat. Dan saya pun juga lebih happy. Anda akan Sekarang ada di sana, kita ya, lagi bicara baru, coach. Orang lagi rame tentang direktur teknik, Ya, tentang PSS, dirteknya. Ya. Kira-kira seperti apa? Bayangan. Saya jelaskan dulu ya. Nah, Peran Dirtek itu sangat penting. sangat penting. Ya. Oke. Karena namanya sebuah negara itu tidak hanya punya timnas senior. U23, U20, bla 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 sampai ke bawah. Sekarang di bawah Coach Nova U17. Nah, ini harus ditanam sebuah filosofi agar gaya bermainnya sama ke depannya. Iya, iya. Itu tugas Dirtek, komunikasi dengan para pelatih, menjelaskan, membantu kekurangannya di mana.
tapi juga komunikasi dengan klub lokal. Ya. Itu tugas Dirtek. Yang juga merekomendasikan pemain-pemain ini loh cocok dengan cara bermainnya head coach. Dia pasti tahu. Jadi komunikasi antara head coach dan Dirtek itu harus cocok. Dua ini harus cocok. Nah kalau sebelumnya kan Dirtek kita ribut sama pelatihnya. Ya kan? Sampai akhirnya Dirteknya Indra Sapri disuruh ngelatih aja kan. Itu nggak boleh terjadi harusnya. Itu harusnya nggak boleh Karena terjadi. sebenarnya Dirtek itu menentukan skema pembinaan ya. Di jenjang ya. Salah satu pembinaan. Tapi juga komunikasi dengan klub lokal kan. Iya. Ini loh. Ada satu pemain yang belum disentuh, yang belum kelihatan mungkin cocok dengan. Oke, kita ajak dia ikut seleksi. Siapa tahu cocok, siapa tahu enggak. Nah ini tugas Dirtek. Nah, artinya untuk bisa komunikasi akan lebih baik kalau Dirteknya juga dari Belanda. Dari Belanda. Tadi sini tidak ada di dalam negeri sini? Kalau coach lihat? Bukan nggak ada, tapi kembali lagi ke budayanya. Soal kebudayaannya. Artinya kalau fungsi atau chemistry antara pelatih dan Dirtek ini akan menentukan, oh ini warna sepak bola Indonesia. Iya. Kira-kira gitu. Sama seperti kalau kita lihat, oh sepak bola Belanda, kita sudah punya gambaran. Atau sepak bola Spanyol. Udah punya gambaran. Kita punya gambaran. Iya. Kira-kira berhasil. Nah, sekarang sebagai PSSI atau ketua PSSI, kan beliau harus punya target short term, mid term, long term. Iya. Long term ada pembinaan. Long term. Mid term kan adalah ini lebih ke tugas Dirtek. Bagaimana menyatukan untuk 5 tahun ke depan. Nah, short termnya tugas pelatih baru untuk mengangkat. Termasuk untuk bicara long term itu mungkin soal naturalisasi akan berkurang, misalnya. Pasti berkurang. Karena jumlahnya kan udah nggak segampang itu lagi. Iya. Dan kalau seandainya ada pemain kita lebih bagus, pasti diberi kesempatan. Nah contoh kemarin saya nonton AFF, menurut saya kita nggak main bagus, tapi saya lihat ada 2 titik cerah yang kemungkinan bisa yaitu Donitri dan Detan. 2 pemain muda ini untuk saya punya bakat, nggak usah main di timnas, diberi kesempatan untuk latihan dulu. Seperti apa dilihat. Latihan ini kan bukan skill. Latihan ini pelatih nggak melihat mental ini pemain gimana. Reaksi ini pemain gimana di samping skill dan kekuatan fisik. Kapasitas untuk beradaptasi pemain ini gimana. Itulah penting untuk latihan bersama tim. Ya sekarang persoalan kita itu kan kalau kita naturalisasi dikurangi, ini kan still long way to go. Ya. Kalau kita lihat sekarang ya. Tidak ada tanda-tanda misalnya, oh kita akan ngambil dari liga, karena liga kita juga sebegitu aja jalan. Dari bawah lagi, yang lebih dini lagi, pembelian olahraga kita di tingkat usia dini, itu juga belum apa-apa begitu. Karena itu kan source-nya kan masih lama. Coach menghitung itu kira-kira perlu berapa waktu? Saya rasa setelah 5 tahun udah menurun. Setelah 5 tahun dari sudah mulai menurun. Oke. Jadi siapa Dirtek yang paling tepat? Nah ini agak susah nih. Saya belum dapat bocoran masukan apa nothing. Ini murni dari saya sendiri, murni subjektif. Pasti Belanda ya? Apa? Pasti Belanda ya. Ada 3 kandidat untuk saya. Artinya pelatih yang tidak junior. Dalam arti pelatih yang punya pengalaman sebagai pelatih atau mungkin bisa atau mau sebagai Dirtek. Ada 3 nama. 1 itu Fred Rutten. Kedua itu Henk ten Kate, mantan asistennya Rijkaard di Barcelona. Ketiga itu Jos Luhukay. Jos Luhukay ini mungkin kurang ngetop di Indonesia. Tapi beliau ada mantan pemain di VVV, generasinya Hondanya Jepang. Terus pernah melatih di beberapa klub di Eropa, bukannya Belanda, di Eropa. Dan dia punya darah Indonesia, jadi bisa eventually untuk jadi Dirtek. Untuk saya, yang saya come up, jadi bukan levelnya Guus Hiddink, bukan Van Gaal. Mereka udah terlalu tua. Karena mereka harus tinggal di Indonesia kan. Mereka harus pantau klub-klub, pantau semuanya, komunikasi juga. Jadi untuk saya yang pada saat ini
siapa tahu Erick Thohir kan koneksinya luar biasa kan. Tiba-tiba dia datang dengan nama lain. Tapi untuk saya pada saat ini, detik ini, Ada 3 nama itu 3 nama ini. Iya, iya. Coach, sering kan kalau kita nonton sepak bola itu nggak peduli dia itu naturalisasi atau bukan. Iya betul. Kita sama-sama happy-nya kalau menang kan. Yang paling pakai jersey yang kita dukung itu menang. Iya betul. Betul. Kalau kalah kita juga sama-sama sedihnya kan. Iya, betul. Kira-kira begitu. Jadi ini bukan soal naturalisasi apa Iya, bukan. At the end of the day, para buzzer-buzzer, para penyerang, para haters dan lain-lain yang selalu mengkritik PSSI dan lain, kalau kita lolos happy juga kok mereka. Betul. Penonton kita di Istora itu selalu menyanyikan lagu Ibu Su. Walaupun kalah kan. Iya. Dan itu rame dan meriah dan kita merinding dengarnya. Itu luar biasa, betul. Betul. Ya, tapi kuncinya kan bagaimana coach dengan pemain bisa bonding tadi. Iya. Ya kan? Tidak perlu misalnya dia harus hafal lagu kebangsaan atau lagu enggak. Ibu Pertiwinya, Ibu Sud. Itu kan semua inisiatif. Ini Alex Pastor posting di IG-nya, dia lagi belajar bahasa Indonesia. Iya. Jadi dia belum di Indonesia pun dia sudah belajar inisiatif belajar bahasa. Iya. Nggak usah bisa sepatah 2-3 patah aja. Iya. Orang sudah respect. Iya, iya. Karena selain niat bonding itu dengan ada. pemain, dengan supporter juga Iya. perlu kan? Salah satu kekuatan orang Belanda, mereka harus adaptasi. Mereka bisa adaptasi. Karena berapa pemain Belanda yang main di sini yang saya kenal, itu bisa bahasa Indonesia semua. You name it lah, dari Christian Adelmoen, Lili Pali, Mark Klok, Diego Michels. Iya. Semua bisa, Irfan Bahdim, semua bisa bahasa Indonesia. Makanya untuk mempercepat bahasa Indonesianya harus sering-sering makan nasi goreng katanya. Salah satu itu. Coach, kita sayang sekali harus akhiri. Tapi saya minta kata-kata Anda untuk timnas kita jelang laga terdekat dengan Australia ini. Seperti apa? Dimulai dari happiness ya. Happiness. Itu untuk saya nomor 1. Kalau kita happy, semua yang kita lakukan itu akan jauh lebih lancar. Dan nggak perlu minder. Dan saya yakin mereka sudah membuktikan lawan Arab mereka bisa menang dan layak menang. Mereka akan tunjukkan lagi dengan pelatih baru, dengan peluang baru. Kemungkinan besar juga ada pemain-pemain yang dicoret, diberi kesempatan lagi. Atau diapakan. Jadi start fresh, fresh air, fresh semuanya. Kalau happy kita bisa menang. Dan kita juga jadi happy juga kalau menang. Jadi happy. Everybody happy. Ya. Ya, betul. Dengan kemungkinan sampai 70% tadi kita menang, skor berapa prediksi Anda? Wah, saya nggak tahu. Itu tugas paranormal itu. Catat itu dari Coach Justin. Peluang kita itu 60 sampai 70%. It doesn't matter. Menang 1 gol atau 1000 gol, still 3 points. Oke. It's about 3 points. Oke, yang penting happy tadi ya. Happy. Oke. Penting itu. Itu Oke. benar-benar Kita nikmati intinya itu pertandingan. happiness. Iya. Are you happy? Kita Very nikmati happy. pertandingan. Coach Justin, thank you ya. Thank you. Terima kasih. Terima kasih juga. Terima kasih Coach. Terima kasih. Thank you ya. Saya Terima selalu kasih sudah beri kesempatan. sampai ketemu lagi di kesempatan yang lain dan pemirsa kita